Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kata Allah, akan berkata orang-orang yang bodoh ya, dari sebagian manusia, ma wallahum, apa yang telah memalingkan mereka kaum muslimin, an qiblatihim, dari qiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dulu berada di atas kiblat tersebut. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan wahai Muhammad, milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini surah Al-Baqarah ayat 142. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qad ishtamalat al-ayatul ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmini qulubil mu'minin. Jadi kata beliau, benar-benar ayat yang pertama ini, maksudnya ayat yang sayaqulu sufaha, itu mencakupi atas mu'jizat. Jadi di situ ada mu'jizat Al-Qur'anul Karim, mu'jizat dari ayat Al-Qur'anul Karim. Wa tasliyah, hiburan, penghiburan. Wa tatmini qulubil mu'minin, dan penenangan hati orang-orang beriman. Nah, jadi ada pertama mukjizat, kedua hiburan, penghibur, yang ketiga penenangan hati dari orang-orang yang beriman. Wa'tiradin, dan dalam ayat ini ada penolakan dari orang Yahudi. Nah, penolakan dari orang Yahudi. Wa jawabihi, dan jawaban terhadap penolakan tersebut, min thalathati aujuhin, dari 3 wajah. Nah, jadi ada jawaban terhadap penolakan orang Yahudi tersebut dengan 3 jawaban dari 3 sisi. Wa sifatil mu'tarid, dan ayat ini juga mencangkup sifat orang yang mu'tarid, menentang. Nah, jadi sifat orang yang menentang ayat tersebut. Wa sifatil musallim li hukmillahi wa dinih, dan mencakup sifat orang yang menerima hukum Allah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah nanti yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tentang ayat tersebut. Fa akhbara ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, kan kalimatnya kan, sayaqulu, akan berkata. Berarti di situ ada mukjizat Quran, di mana belum lagi terjadi, Allah sudah menerangkan apa yang akan terjadi. Itu mukjizat. Jadi fa akhbara ta'ala annahu saya'taridu sufaha minan nas. Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam, bahwasanya
bahwasanya dhamir sya'an ya, kondisi ya, itu kondisi bahwasanya ia akan sayataridu sufaha, orang-orang yang bodoh akan menentang, minan nas, daripada manusia. Orang bodoh dari kalangan Yahudi itu akan menentang apa yang akan diputuskan Allah tentang perubahan arah kiblat. Nah, jadi sudah dikabarkan di luar, belum terjadi sudah dikabarkan. Nah, ini kan mukjizat gitu. Wahum alladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Siapa mereka yang bodoh tadi? Yang menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap perubahan hukum Allah dalam masalah kiblat. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Safih, sufaha, dungu kan gitu kan? Di atas bodoh, dungu gitu. Kalau bahasa Medannya pau kan gitu kan? Gitu. Pau kan itu. Mereka itu adalah alladzina la ya'rifun, orang-orang yang tak mengetahui, tak mengenal masaliha anfusihim, kemaslahatan diri mereka. Bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi abkhasi thamanin. Bahkan mereka itu menyia-nyiakan diri mereka, menjual diri mereka dengan semurah-murah harga. Wahum al-yahudu wan nasara. Kata Allah, mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Tidak mau memandang sisi kemaslahatan. Kenapa hukum Allah itu terkadang bisa berubah-ubah, gitu, pada masa Rasul. Wa man ashbahahum minal mu'taridina ala ahkamillahi wa syara'ihi, dan juga termasuk orang yang seperti mereka dari al-mu'taridin, orang-orang yang menentang atas hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Kita kalau orang beriman, mau apapun yang Allah perintahkan kita terima, kan? Walaupun dia kemarin A sekarang B, gitu. Pasti perubahan itu ada maslahat. Nah, itu dia hikmahnya. Wadzalika, dan itu ya penolakan, dan penolak itu maksudnya penolakan annal muslimin, bahwasanya orang-orang Islam kanu, dulu mereka tuh ma'murin, disuruh oleh Allah, bistiqbali Baitul Maqdis, dengan menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Nah, ini ceritanya kata beliau, dulu orang Islam itu kalau mau sholat disuruh menghadap Baitul Maqdis. Nah, memang serba susah Yahudi itu. Ketika orang Islam sholatnya menghadap Baitul Maqdis, dicemeeh oleh orang Yahudi. Ketika orang Islam sholatnya ke Ka'bah, dicemeeh balik. Gitu. Jadi manapun dicemeeh gitu. Muddata maqamihim bi Makkah, pada masa diamnya mereka di Mekah. Jadi pada waktu umat Islam di Mekah itu enggak masalah menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena sejajar arahnya dengan Ka'bah, bisa dikondisikan gitu kan. Ketika di Madinah tak bisa. Thumma ba'dal hijrati ilal Madinah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, nahwa sanatin wa nisfin, jadi sekitar setahun setengah gitu kan. Lima lillahi ta'ala fi dhalika minal hikami allati sayushiru ila ba'diha. Jadi karena perkara lillah, menurut Allah, pada hal tersebut itu ada hikmah-hikmah yang akan ia isyaratkan kepada sebagiannya.
wa kanat hikmatuhu taqtadi amrahum biistiqbalil qiblah. Jadi hikmahnya Allah itu nanti itulah yang menghendaki yang menuntut memerintah orang muslim untuk menghadap Ka'bah. Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam disuruh menghadap Ka'bah, nah, dalam ayat ini ada nanti hikmah yang akan Allah jelaskan kenapa kok disuruh menghadap Ka'bah. Nah, gitu. Fa akhbarahum, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka annahu la budda, bahwasanya tidak ayyaqulas sufaha'u minan nas, bahwa orang bodoh dari manusia akan berkata. Jadi Allah itu mengabarkan setelah pemindahan kiblat, mau tak mau nanti orang bodoh pasti merespon. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak mau digolongkan sebagai orang bodoh, jangan banyak merespon tentang syariat Allah. Nah, gitu. Cukup sami'na wa ta'na, gitu kan. Ya boleh merespon, tapi untuk menentang orang yang menentang, gitu. Apa kata orang bodoh itu? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dulu mereka sholat di situ atasnya? Wahia istiqbalu baitil maqdis, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Kok dirubah? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa sih harus dirubah? Nah, gitu. Biar saja di sana kan nggak apa-apa, gitu. Ayu syai'in sarafahum an, apa gerangan, sesuatu apa yang memalingkan mereka darinya tuh, dari Baitul Maqdis. Nah, gitu. Wa fi dzalikal i'tiradu ala hukmillahi wa syar'ihi wa fadlihi wa ihsanih. Dan pada hal itu, ucapan tersebut ada bentuk al-i'tirad, penolakan, penentangan atas hukum Allah, syariat Allah, karunia Allah, dan kebaikan Allah. Jadi kan otomatis di situ penolakan mentah-mentah gitu kepada hukum Allah. Nah, lalu supaya orang Islam itu jangan berkecil hati dengan penentangan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tak suka dengan syariat, Allah menghibur kita. Kata Allah, nanti orang bodoh akan merespon. Nah, gitu. Jadi istilah kita, yang waras ngalah. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu tak tahu. Nah, gitu. Fasallahum wa akhbara biwaqi'ihi, kemudian Allah menghibur orang beriman dan mengkhabarkan kejadian penentangan itu. Wa annahu, dan bahwasanya penentangan itu innama yaqa'u mimman ittasafa bisafah, itu terjadi dari orang yang dia itu bersifat dengan kebodohan. Jadi seakan-akan kata Allah nggak usah diopeni gitu respon mereka tuh. Mereka tuh orang bodoh, jadi nggak perlu difikirkan komen mereka. Makanya kata Imam Syafi'i, bila ada orang jahil yang mendebatmu, maka jawabannya adalah diam. Nah, gitu. Diam adalah jawaban. Qalilil aqli, yang sedikit akalnya, wal hilmi, kelembutan jiwanya, wad diyanah, agamanya. Fala tubalu bihim, maka jangan kamu peduli dengan mereka, jangan usah open dengan mereka. Idh qad ulima masdaru hadzal kalam, karena sudah diketahui sumber ini ucapan. Kenapa mereka kok menentang syariat Allah? Karena sudah tahu sebab mereka menentang itu apa, gitu. Jadi tak perlu direspon, gitu. Fal aqil, adapun orang yang berakal, la yubali bi'tiradis safih, tidak akan peduli dengan penentangan orang-orang yang bodoh. Wala yulqi lahu dhihnah, tidak akan menghadapkan pikirannya
kepada orang yang safih tadi, yang bodoh tersebut. Jadi ini hikmahnya kenapa ayat itu mengatakan sayaqulus sufaha. Belum terjadi Allah sudah kasih tahu dulu. Nanti orang bodoh akan merespon. Jadi setelah terjadi orang beriman merasa tak risih. Kenapa? Allah sudah memberitahu itu. Yang kedua, Allah nisbatkan respon mereka itu dari kedangkalan akal yang mereka miliki tersebut. Nah, seperti itu. Jadi maka dikatakan ayat ini mencakup atas mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala.